pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada dan apapun kondisi kita saat ini adalah anugerah Tuhan. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mari saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita melalui saat teduh. Ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pemazmur mengatakan, "Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Mari kita mengingat akan kasih setia Tuhan dan mengucap syukur atas kesetiaannya di dalam hidup kita, dan kita akan angkat satu pujian, "Besar Setiamu." Besar kasih-Mu.
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu memberikan kedamaian di dalam hati kami. Keselamatan yang Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus memberikan kami memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kami memiliki Allah Roh Kudus yang akan memampukan dan memiliki pengharapan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan. Ada masa susah, ada masa sulit, ada masa menegangkan dan bahkan tenang yang kami boleh lalui. Namun kami boleh mempercayai bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur sekali lagi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah. Kami menyadari bahwa seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperbarui hati kami. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Mohon kiranya Allah Tritunggal yang memimpin ibadah ini. Kami akan memuji, mendengarkan firman Tuhan dan bahkan segala apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini kiranya boleh memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Mari bersama dengan saudara kita dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini sesungguhnya adalah anugerah. Dan kesempatan hidup yang ada, mari kita akan pakai untuk melayani Sang Pemberi anugerah. Ada satu lagu, judulnya adalah Semua Karena Anugerahnya. Lagu ini mengingatkan kepada kita untuk kita rendah hati, bahwa jika kita diberikan talenta dan kemampuan itu adalah karunia daripada Tuhan. Dan marilah kita bersama untuk memakai itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah melayani sesuai karunia. Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda, supaya kita bisa melayani satu dengan yang lain, dan kita juga boleh berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu dibutuhkan hati yang bersedia, hati yang setia untuk dipakai oleh Tuhan. Saya mengajak jemaat menyanyikan lagu "Pakai Hidupku Ini". Biarlah lagu ini boleh menyiapkan hati kita, digerakkan untuk dipakai Tuhan. Kita pujikan bersama, pakai mulutku ini. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Lily Everin. Salam sejahtera, salam sehat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dimanapun Anda berada. Saya menyebut selamat pagi, siang, malam karena mungkin saja yang pagi beribadah saat ini di jam Indonesia Barat, ada yang Indonesia Tengah, ada yang Indonesia Timur. Bahkan juga ada saat ini karena ibadah yang hybrid, karena ibadah yang pakai lintas Zoom, YouTube, mungkin pada jam yang berbeda ada di bagian negara yang berbeda dengan negeri kita. Kita bersyukur kepada Allah. Pandemi memang membawa banyak musibah dan kesulitan, tapi pandemi membawa kepada kita terobosan-terobosan baru untuk hadir sebagai gereja Tuhan secara berbeda dengan satu new normal yang baru. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan daripada rangkaian tema-tema khotbah yang sudah disusun oleh Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Itu bagaimana kita belajar melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Satu topik yang rasanya sudah lama ya, mungkin sudah kuna, dan kita akan bergumul kembali memikirkan di situasi pandemi ini bagaimana kita boleh merenungkan firman Tuhan ini menjadi hidup, menemukan kembali ya karunia kita dan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kehadiran-Mu, pemeliharaanmu, kasih setia dan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas itu memang tidak pernah berubah. Entah dalam keadaan aman dan nyaman ataupun dalam keadaan sulit seperti masa pandemi hari ini. Dan kami mau berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan kepada kami satu mata hati yang terbuka
melihat dengan terang dan hati yang hangat berkobar-kobar untuk selalu peka menyediakan diri melayani Tuhan dan menimbang kembali, menggali kembali karunia-karunia yang mungkin selama ini terpendam, sudah tidak terasah lagi. Kami mau pakai kembali untuk melayani Tuhan di masa sulit ini. Walaupun kami tidak leluasa bergerak Tuhan karena pandemi, karena pembatasan perkumpulan dan kerumunan, tetapi tidak membatasi keleluasaan gerak untuk melayani Tuhan dengan kreatif di zaman yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon Roh Kudus membantu baik hamba-Mu maupun seluruh perangkat pelaksanaan ibadah yang memungkinkan pemberitaan firman Tuhan hari ini diberitakan ke seluruh penjuru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara soal melayani sesuai karunia, saya hanya ingin mengajak jemaat kembali kepada prinsip firman Tuhan, masalah karunia dan juga masalah bakat alami. Roma pasal 12 salah satu bagian firman Tuhan yang mencatat tentang karunia-karunia berkata sebagai berikut. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 21, sangat panjang ya, tetapi itu kira-kira saya bacakan hanya bagian 1 sampai dengan bagian yang ke 8-nya saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang kepada yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Dan di dalam ayat ke-9 sampai dengan ayat berikutnya dari seluruh pasal 12 ini berbicara soal bagaimana jemaat Tuhan yang dengan karunia yang berbeda-beda tetapi satu tubuh itu hidup di dalam kasih yang tulus, roh yang menyala-nyala, yang bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa dan saling membantu dalam kehidupan berjemaat dan selalu menjaga damai sejahtera sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan yang hadir di dunia ini, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan menghadirkan kuasa penebusan Kristus konkret dirasakan, dialami oleh makin banyak orang. So Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya prinsip daripada karunia itu bukan apa karunia saya dan baru saya melayani dengan karunia yang sesuai dan bagaimana menemukannya. Di sini prinsipnya saya melihat bahwa karunia itu diberikan kepada orang percaya yang sudah lahir baru. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus Kristus, mengakui dosanya, dilahirkan baru, dikatakan menjadi bagian tubuh Kristus. Dan ketika seseorang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, tidak berhenti sampai di situ. Di dalam dirinya mulai ada benih hidup baru di mana dia berkatakan karena kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ada satu proses untuk membangun karakter hidup sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, supaya ini mendahului bicara daripada soal karunia. Orang percaya sadar dulu dirinya percaya oleh karena kasih karunia, lalu bertumbuh karakternya mendahului daripada penggunaan karunianya. Jadi saudara sekalian, kita jangan terjebak mencari karunia lebih dahulu, tetapi paling tidak bukan satu lalu baru ini, bertumbuh bersama-sama, jangan sampai yang karakter ini terabaikan. Jadi itu prinsipnya, lahir baru lalu ada karakter yang mendahului atau menyeimbangi pertumbuhan daripada pengenalan akan karunia Allah. Nah yang ketiga baru bicara soal karunia, bahwa setiap orang diberikan sejak lahir baru, itu apa yang namanya karunia rohani, perlengkapan untuk orang percaya boleh hidup melayani Tuhan
Dipakai untuk apa? Di situ dikatakan dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Membangun sesama orang percaya yang terhisap di dalam tubuh Kristus, keluarga besar, keluarga Allah. Supaya mereka saling menasehati, saling mengajar, saling mendorong, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Sama-sama tumbuh menjadi orang percaya yang utuh dan makin sempurna, makin dewasa di dalam Tuhan Yesus melalui karunia-Nya yang macam-macam. Lalu dipakai untuk apa? Untuk menjadi satu bagian pekerjaan pekabaran Injil, menggenapkan misi penebusan Kristus di bumi. Bukan cuma jadi kumpulan orang percaya yang makin baik, tetapi makin jadi orang percaya yang hadir di bumi, makin utuh dewasa untuk menjangkau menjadi saksi Tuhan yang utuh dan punya kuat kuasa kesaksian yang hidup. Sehingga pada akhirnya dengan karunia itu tujuannya untuk memuliakan Allah. So karunia bukan untuk show off, karunia bukan untuk membuat seseorang punya popularitas, kebanggaan rohani yang lebih daripada orang lain. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, untuk memperluas kerajaan Allah dan memuliakan Allah. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa karunia rohani bisa sama, bisa berbeda dengan apa yang namanya bakat alami. Kalau karunia rohani diberikan pada waktu orang percaya lahir baru, maka bakat alami itu diberikan kepada semua orang yang lahir di bumi sebagai manusia. Satu bawaan genetik terhubung dengan bawaan mungkin bakat daripada ayah ibunya atau kakek neneknya dan nenek moyangnya ya. Yang agak dekat, gak terlalu jauh begitu ya. Jadi bawaan genetik, kalau orang tuanya mungkin punya bawaan pintar melukis, suka dengan angka, misalnya pandai berkreasi, inovatif, mungkin anaknya punya bawaan-bawaan tertentu yang mirip, kalau nggak kayak papanya, oh ini kayak kakeknya, kayak pamannya, kayak memeknya gitu ya, kayak maminya gitu kan. Bakat ini diberikan kepada orang untuk apa? Untuk bisa ditumbuh kembangkan dengan bantuan orang tua, bantuan proses pendidikan, proses pembelajaran, menjadikan seseorang punya satu bekal terampil hidup, life skill dia. Dipakai untuk apa? Untuk membangun dirinya bisa hidup mandiri, membangun keluarga yang bertanggung jawab. Gak ada orang gak dikasih karunia, orang yang lahir maaf ya, mungkin secara fisik tidak sempurna sekalipun, pasti Tuhan kasih bakat alami untuk dia bisa survive hidup, menghidupi dirinya dan kalau dia berkeluarga menghidupi keluarganya. Ini keajaiban Tuhan dan keadilan Allah. Dan bakat ini diberikan bukan cuma untuk orang bisa membangun hidupnya sendiri, bisa mandiri dan bertanggung jawab, tetapi juga supaya orang itu bisa, dalam kata lain juga melayani ya. Melayani daripada apa? Misi umum Allah. Setiap orang meskipun dia itu adalah belum orang percaya secara umum, tetapi setiap orang diberikan satu panggilan untuk melayani misi hukum agung Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Semua agama, semua orang nggak peduli dari aliran apa saja ya, diberikan bakat untuk pada akhirnya memakai bakat itu untuk melayani misi hukum agung Allah. Ya, dan dengan demikian memuliakan Tuhan Allah penciptanya, apa yang dia sembah sebagai Tuhannya. Di dalam masa pandemi kita lihat yang baik itu bukan cuma orang Kristen aja, yang kasih sumbangan bro-broan itu nggak cuma orang Kristen saja, dari kalangan misalnya Buddha Suci juga banyak ya. Saya tidak tahu di kalangan yang lain juga pasti ada, cuman karena kita gaulnya kalangan minoritas ya, Tionghoa dan Kristen, jadi kayaknya yang kelihatan itu aja gitu kan. Waduh, ada dari mana nyumbang berapa miliar, berapa triliun. Saya kenalan dengan saudara-saudara di Jawa Timur, teman kokok saya, teman-temannya pengusaha di Malang juga ada ya. Itu habis banyak untuk bantu orang banyak, pakai karunia-Nya, keterampilan yang membuat mereka menjadi pedagang, mereka menjadi tenaga profesional untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat di masa pandemi ini. Itu dari bakat alami mereka yang menghasilkan satu kehidupan, bisa mandiri, bisa menghasilkan sesuatu. Itu bakat. Kalau orang jadi orang percaya lahir baru, ada satu tambahan namanya karunia rohani. Di mana panggilannya ada panggilan untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan, untuk memberitakan bukan cuma kebaikan secara umum tetapi juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga sama-sama memuliakan Allah, bukan cuma hidup di bumi ini bisa sejahtera tetapi hidup yang akan datang. Itu prinsipnya. Nah yang kedua perlu kita pikirkan bagaimana sekarang kita belajar menemukan karunia dan pelayanan kita, khususnya kita sebagai orang percaya di dalam masa seperti ini. Saudara, saya nggak mau khotbah yang panjang-panjang karena semua pasti udah cukup sering mendengar khotbah seperti ini. Saya cuma mau bagikan dua cara untuk kita bisa menemukan dan melayani sesuai dengan karunia kita. Ya, dulu saya lagi muda agak sedikit perfeksionis gitu. Oh, pakai tes karunia. Ini itu baik semuanya, bukan nggak baik, semuanya baik. Ya, dulu kalau saya lihat dosen-dosen yang senior ngajarnya sederhana, saya pikir aduh ini dosennya udah kurang canggih, udah ada umur jadi ngajarnya sederhana. Sekarang saya sendiri sudah senior ya, udah 60 tahun, saya merasa kembali kepada satu hal-hal basic yang sederhana, yang paling esensial itu nggak ruwet-ruwet.
Sederhana saja. Menemukan karunia untuk pelayanan cuma 2. Kesediaan dan kesetiaan. Coba ulangi. Kesediaan, availability, dan kesetiaan, faithfulness. Ya. Jadi kesediaan itu apa? Kesediaan untuk melayani, kesediaan untuk membantu, kesediaan untuk berbuat sesuatu, kesediaan untuk menjawab kebutuhan yang di depan mata. Orang melayani sesuai dengan karunia itu mulai dari hal kecil, bukan dari hal besar, muluk-muluk, dari hal kecil. Ada orang yang karena melihat orang kelaparan, lalu saben kali lihat orang kelaparan kok kesian. Udah cuman kesian, ingat lagi, ketemu lagi kesian, dia mulai berbuat sesuatu, membagikan apa yang dia bisa, yang dia punya. Lama-lama bukan cuma tolong satu orang, satu kelompok, makin banyak dan dikembang-kembangkan. Prinsipnya sama, siapa yang setia dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Ibu Hana disebut sebagai Teresa daripada Indonesia, yang memberikan makan kepada banyak orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu ya. Lama-lama kalau dijumlahkan banyak juga. Dari seorang ibu yang sederhana. Kenapa? Karena punya hati bersedia. Dan bukan cuma bersedia, tetapi ketika dipercayakan pelayan, dia melakukan dengan setia. Setia ngatur cara ngasihnya yang benar, yang baik, bukan sisa-sisa yang udah rusak dan basi. Memberikan yang terbaik, hitungannya, pertanggungan jawabnya betul, itu setia. Dan ketika orang memiliki kesediaan dan kesetiaan, saudara akan menemukan kita sudah melayani sesuai dengan karunia yang terarahkan makin lama makin menguatkan gerakan hati kita untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita ditempatkan. Ada amin saudara sekalian? Kesediaan dan kesetiaan sederhana. Kalau Anda seorang dokter, ya, bakat alaminya, pendidikannya, prosesnya jadi dokter. Tetapi bagaimana menjadi dokter yang juga melayani sebagai tubuh Kristus sesuai dengan karunianya, sesuai dengan bakat profesinya sebagai dokter, tetapi melayani sebagai karunianya. Di dalam keahliannya bisa dikombin. Kalau ada pasien bukan cuma sekedar mengobatinya, tetapi ada hati yang membuat lebih. Bukan cuma mengobati sakitnya, tapi memperhatikan mungkin kebutuhan jiwanya. Bersedia memberi lebih waktu untuk mendengar, untuk meresponi, bahkan jikalau diizinkan dan memungkinkan gak takut untuk mulai bersaksi dan berdoa. Sehingga dia bisa menjadi seorang yang dokter yang dipakai dengan berapa banyak coba kesaksian-kesaksian para dokter yang dipakai oleh Tuhan. Guru-guru yang dipakai oleh Tuhan. Karena bukan cuma menyelesaikan tugas mengajar dan kurikulum, tetapi membawa hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa itu ke dalam peranan profesi mereka. Mereka bersedia memberikan lebih daripada sekedar menyelesaikan kurikulum. Dan di situ Tuhan pakai dia mendatangkan perubahan hidup kepada siswanya. Saya sering mendengar kesaksian bagaimana seorang guru memperhatikan seorang anak yang sudah tidak punya harapan hidup, yang kucel dan lusuh. Semua orang tidak suka dengan anak ini. Guru lain berkata ini sudah honghiam, gak ada harapan masa depan. Tapi guru ini memperhatikan dan dia bilang anak ini dulunya gak begini. Ada apa dengan anak dia? Dan dia mulai perhatikan, memberikan waktu lebih. Mendampingi dia belajar. Sampai anak ini akhirnya bisa menjadi seorang dokter. Kenapa? Karena seorang guru yang bukan cuma hadir, tetapi bersedia memberikan dirinya sebagai guru, membawa hatinya yang melayani, dan setia mendampingi anak nih. Sampai anak ini bisa belajar sendiri lagi, berdiri sendiri lagi, dan menjadi seorang yang punya masa depan dan tidak melupakan peranan daripada guru. Oh banyak kesaksian seperti itu saudara sekalian. Saya akan tayangkan satu cerita tentang seorang ibu ya. Saudara silahkan perhatikan tayangan ini.我是帮助一些妇女中心里面的一些single mothers然后给他们工作。说他们的工作时间是从6点做到下6点多，孩子送去上学，他就可以做工了。然后到1点收工，然后就可以把孩子带回家。所以这个时间真的很 flexible， 他们能够做工也能够照顾到孩子。朋友跟我说，这2个孩子没有人照顾，在公园流浪了。那时候我就去找他们然后就把他们收留回来。I was staying in the park and we slept on the bench
every time. I felt happy because it's my first time who stranger, the person who I don't know, asked me to become a family.如果不是有这一班孩子，其实我真的不想坚持。孩子里面每个都很乐意的帮助我，所以是他们给我一个支持，让我有勇气的继续走下去。Ibu ini adalah seorang ibu yang sebetulnya janda seorang diri, oke? Tetapi dia punya anak dan dia juga memberikan rumahnya menampung anak-anak yang terbuang, ibu-ibu yang melahirkan anak di luar nikah atau ditinggalkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab dan ditampung. Bukan cuma ditampung, dikasih makan, diajarin bagaimana hidup sebagai satu keluarga besar. Dan ibu ini suka jualan bakpao, ya. Namanya red pau gitu ya di Singapura itu kan. Dan ibu-ibu yang anaknya dia tampung untuk bantu dan mamanya kerja gitu, lalu nanti jemput anaknya pulang, ada yang nginep di rumah dia, itu diajarin juga bikin bakpao sehingga bisa berkembang juga. Aduh, ini kisah sangat terkenal sekali di Singapura. Melayani dengan hati dalam kesetiaan, dia bersedia membantu. Tokonya dari 1, toko bapaunya sampai 2, sampai 3. Tapi karena satu kejadian akhirnya mengalami kerugian, tinggal 1. Aduh, tapi beban bantuannya banyak sekali. Dan saya tidak menyerah. Perhatikan di video itu kan. Dan ketika dia tidak menyerah, ada orang yang melihat catch kisah ibu ini, Ibu Sarah. Dan mempublikasikannya di YouTube. Dan orang tergerak mulai beli lagi bapaunya. Antri panjang, bapaunya laku lagi. Dan terkenal karena apa? Bukan cuma sekadar bapaunya enak, tapi karena ada seorang yang punya hati bersedia dan setia dalam kesulitan, tetap menjadi berkat, melayani dengan apa yang ada di dalam tangannya. Saudara, Anda dan saya bisa melakukan hal sedemikian di dalam kondisi hari ini, apapun itu. Kalau saudara mau, saudara bisa. Katakan, jikalau mau, bisa. Belajarlah bersedia, ya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian daripada seseorang yang sangat significantly unik. Kenapa? Karena seorang yang bernama Vivin Thomas ini aslinya adalah seorang teknisi laboratorium, ya, tukang betul-betulin pipa bocor gitu kan ya, saluran mampet, itu kerjaan utama dia. Tapi dia punya cita-cita pengen jadi dokter, jadi segala kerjaan itu untuk menghidupi keluarganya dan menyisihkan untuk nabung satu kali dia mau kuliah kedokteran. Singkat cerita, ada filmnya ya, filmnya itu hubungannya tuh dengan hati gitu kan ya. Partner of the heart, ya, jadi partner hati gitu kan. Jadi pada waktu dia sedang bekerja menabung untuk kuliah dokter dia, bank yang dia tabung uangnya itu mengalami satu kebangkrutan dan semua tabungannya angus. Dia nggak bisa sekolah dokter. Dia sedikit putus asa, kecewa, tapi nggak melepaskan mimpinya. Tapi dia coba paling nggak nempel-nempel sedikit lah sama kedokteran. Singkat cerita, dia dikenalkan dapat kerjaan dari seorang profesor dari sebuah universitas John Hopkins ya, belakangan awalnya bukan di John Hopkins. Dan ini Dr. Alan Blaylock adalah seorang profesor, seorang guru, seorang ahli bedah yang sedang meneliti bedah jantung. Singkat cerita, pada waktu itu adalah kasus jantung biru, anak-anak banyak baby blue, jantungnya lemah, bocor, jadi nggak mendapatkan oksigen yang cukup dan lain sebagainya sehingga banyak bayi mati. Lalu di situ ada satu dokter spesialis anak yang mendesak Dr. Alan Blaylock ini untuk berani melakukan terobosan bedah jantung kepada anak. Dia nggak berani. Saudara, menarik sekali, tahu nggak? Blaylock mempekerjakan Vivin Thomas yang adalah seorang teknisi laboratorium, betrak-betuk benerin laboratorium, persiapan laboratorium, bantuin dia, diajarin, dimentor sama Dr. Alan Blaylock untuk mempersiapkan satu latihan operasi jantung dengan hewan-hewan, anjing-anjing, operasi begini begitu, alat yang membantu. Singkat cerita, lama-lama si Vivin Thomas ini belajar semua anatomi jantung dengan baik dan dia bisa memberikan tukar pikiran dengan Alan Blaylock yang begitu seimbang. Walaupun satu tuh asli dokter jantung, satu itu cuma tukang teknisi, ya, teknisi betulin saluran yang mampet-mampet, saudara saya. Dan dia kombinasikan dengan berkat Tuhan.
menemukan alat-alat untuk jepit, untuk operasi, dan temuan akhirnya ketemu namanya tuh saluran itu hubungkan dari paru-paru ke jantung yang langsung disebut belakangan itu adalah Ellen Taussig. Taussig, nama Helen Taussig, dokter anaknya, Ellen Blaylock. Ellen ambil dari nama dokter Blaylock, ini spesialis jantung. Padahal yang mengusulkan itu Vivien Thomas. Itu menjadi satu terobosan terkenal di Amerika, dan semua operasi jantung setelah itu tidak pernah melupakan basic ini. Dan yang menarik saudara sekalian, yang dihargai bukan Vivien Thomas. Tidak ada yang ingat, melupakan yang dihargai Ellen Blaylocknya. Di majalah, di foto, Vivien gak putus asa. Tetapi di dalam cerita, akhirnya sejarah mengungkapkan. Vivien di laboratorium bekerja dengan setia, menyediakan dirinya selagi bisa, ya, untuk melatih dokter-dokter muda. Dia tidak pernah boleh turun tangan untuk operasi, tapi dia memiliki keahlian yang sudah mementor sangat banyak sekali dokter spesialis bedah jantung. Antara lain ada lagi dokter Lewis, ya, Louis Travis kalau nggak salah, itu dokter kulit hitam yang juga terobosan mengizinkan banyak mahasiswa kulit hitam bisa masuk. Dia orang kulit hitam. Kalau saudara lihat di filmnya, di akhir khotbah saya putarkan filmnya ini. Saudara lihat di ruang operasi, ada satu orang pakai baju bedah, berdiri tapi tidak berbuat apa-apa, tapi membisikkan sesuatu kepada dokter Ellen Blaylock yang melakukan bedah operasi anak pertama kali dioperasi, dan itu berlangsung berkali-kali sampai mereka sendiri terampil. Dokter ini dipandu sama teknisi laboratorium Vivien Thomas, ya. Belakang hari Vivien Thomas dihargai karena sumbangsihnya, karena pengetahuannya, karena keahliannya, pengalamannya, walaupun tidak sekolah kedokteran. Dia mau sekolah kedokteran, umurnya sudah besar karena kulit hitam, mengalami diskriminasi, dia akhirnya berhenti berusaha dan dia belajar sendiri. November 1944. Near the close of World War II and at the height of segregation, a surgeon dares to operate on the heart of a baby girl. He was going where no one had gone before, and he was going in an area where there were great consequences to failure. At stake were the lives of thousands of babies, doomed by a heart defect. She had blue lips, blue fingers, and blue feet. Babies like that are supposed to die. The surgeon held the scalpel, but another man was guiding him through the procedure. Alfred Blaylock is remembered as a pioneer in cardiac surgery. He was the hottest surgeon in the United States. At his side was Vivien Thomas. He's recognized by a lot of people who knew him and worked with him as a genius. Together, they would change the course of modern medicine. It was a big story. I mean, it was a story on the level of mapping the genome today. Thomas opened new paths for healing at a time when most doors were closed to him. He clearly was a pioneer that laid the groundwork for people like myself. It was a result of his encouragement that I was able to persevere in some of my career choices. I think he is the most unknown giant in the African American community. What he helped facilitate impacted people all over the world. A white surgeon with uncommon vision and a black research technician with the hands of a craftsman together created a medical miracle. They were partners of the heart. Dan rumah sakit John Hopkins, bukan rumah sakit sekolah, University John Hopkins memberikan satu gelar kehormatan kepada dia, ya, di honorarius, ya, dalam bidang ini sebagai orang yang punya dedikasi tinggi. Bahkan fotonya itu dipasang berjajaran dengan Ellen Blaylock, ya, dan namanya bisa dipejar, dipanggil di rumah sakit sebagai Dr. Vivien Thomas. Dulu nggak boleh, panggil itu hanya khusus untuk dokter di rumah sakit, bukan dokter nggak boleh panggil namanya di pager. Halo, Dokter Vivien Thomas, silakan ke sini, silakan, nggak boleh. Hanya dokter. Dan pada waktu itu dia sudah punya hak sama dengan dokter spesialis bedah jantung. Padahal dia cuma tukang teknisi. Saudara, melayani itu kalau kita punya hati yang bersedia dan setia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang ada padamu? Kesediaan seperti apa? Kesetiaan sampai mana? Masa pandemi menuntut banyak orang percaya untuk punya kesediaan dipakai Tuhan.
dan punya kesetiaan ketika Tuhan percayakan sesuatu, menjalankan tugas itu dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan pertanggungan jawab kepada Tuhan dan manusia. Dan kita lihat kemuliaan bagi nama Allah, keselamatan bagi banyak orang, kesejahteraan di tengah masa pandemi akan Tuhan berikan melalui pelayanan dan kehadiran kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami bahwa melayani bukan soal saya punya karunia apa, saya bisa apa, tetapi saya bersedia untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan sekecil apapun. Dan kami belajar setia. Dan Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan dan halangan, kami punya kesediaan dan kesetiaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk melakukan pekerjaan itu, dilipat gandakan dan dibesarkan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui orang-orang yang tersedia dan setia ini. Berkatin jemaat Kalam Kudus dimanapun mereka berada pada masa seperti ini, menjadi orang-orang yang menyediakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Apapun karunia-Nya tidak penting, tapi ketika kami bersedia dan kami setia, Tuhan Engkau yang bekerja, menjadikan apa yang mustahil itu menjadi kenyataan yang menjadi berkat ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Setelah kami merayakan bersama-sama ulang tahun kemerdekaan ke-76, kami mendapati bahwa Presiden Jokowi memperpanjang PPKM sampai tanggal 23 Agustus. Kami terus berdoa untuk kebijakan Bapak Presiden ini, di mana kami melihat adanya dampak yang baik ketika dilakukan PPKM Jawa Bali ini. Kami terus berdoa Tuhan sehingga keputusan ini pada akhirnya dapat menolong kami bangsa Indonesia untuk bisa menghadapi wabah pandemi ini. Kami berdoa untuk segala implementasi kebijakan tersebut di berbagai kota dan kabupaten, biarlah pemerintah kabupaten maupun kota dapat melaksanakannya dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan. Kami melihat betapa banyak rakyat yang sudah merasa lelah menghadapi situasi saat ini. Tapi mohon kemurahan dari Tuhan, biarlah rakyat Indonesia boleh tetap bisa tabah bertahan menghadapi situasi seperti ini, terutama dengan peraturan yang ada membuat ekonomi menjadi sulit bergerak. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah segala kebijakan-kebijakan nantinya masyarakat dapat melihat kebaikan pada akhirnya dari segala kebijakan yang ada. Kami terus berdoa Tuhan, juga untuk pemerintah Kota Malang Tuhan yang terus berusaha mengupayakan untuk penanganan COVID ini. Kami berdoa untuk sentra vaksinasi yang dicoba dilakukan di berbagai tempat untuk mempercepat vaksinasi. Mohon Tuhan boleh berkati sehingga banyak masyarakat yang akhirnya dapat divaksin dan ini dapat membangun herd community yang diidam-idamkan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala instansi yang terlibat di dalamnya. Kami juga terus berdoa bagi jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai di tengah-tengah situasi yang ada. Ada jemaat yang masih berjuang di dalam pemulihan COVID, mohon Tuhan juga sertai, berikan kekuatan untuk dan hati yang terus memandang dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sudah pulih dari COVID, bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan nyatakan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih merasakan duka akibat anggota keluarga yang dipanggil. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberikan penghiburan, pemulihan, dan semangat di dalam menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepada mereka. Kami terus doakan juga untuk jemaat-jemaat yang menghadapi kesulitan ekonomi di tengah-tengah situasi PPKM darurat yang terjadi. Mohon Tuhan juga berikan kesabaran dan juga ide-ide hikmat yang sehingga jemaat dimampukan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil menghadapi situasi seperti ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat kami di dalam situasi seperti ini, biarlah iman mereka boleh tetap bertumbuh dan bertahan menghadapi segala
tantangan yang ada, tidak menjadi lemah tetapi terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Sang Gembala Agung itu akan terus memimpin, menyertai setiap jemaat kami yang ada. Kami bersyukur untuk kelas katekisasi yang telah dimulai pada minggu kemarin. Biarlah setiap peserta katekisasi boleh diberikan pemahaman dasar iman yang kokoh di dalam Alkitab, sehingga mereka boleh terus bertumbuh iman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai jemaat-jemaat yang akan memberikan persembahan, biarlah keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita patut bersyukur kalau kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Lili Efrin yang telah menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita perlu mengambil bagian melayani sesuai dengan karunia kita. Melayani merupakan salah satu nilai yang dipegang oleh gereja kita, yang kita perlu pahami, yang perlu kita hidupi dan kita jalani di dalam kehidupan berjemaat di gereja ini. Kiranya kita boleh mengambil bagian dalam pelayanan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih juga kepada setiap para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita dan damai di dalam kita melayani bersama-sama. Jemaat sekalian, bagi Bapak Ibu jemaat, persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar maupun transfer ke rekening gereja. Persembahan dapat berupa persembahan rutin biasa, persembahan persepuluhan maupun persembahan untuk aksi peduli COVID-19. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian, Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Erik Kurniawan Gianto dengan Saudari Febriana Miko Faustin pada hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 2 siang bertempat di Jalan Semeru nomor 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani kepada Saudari Bernike Elok Permatasari di GKKK Malang sebagai mahasiswa praktek weekend dari STT Saat yang berlangsung mulai tanggal 22 Agustus 2021 hingga 21 November 2021. Kiranya Saudari Bernike mendapatkan pengalaman pelayanan yang akan bermanfaat bagi studi dan pelayanan ke depannya. Mari bergabung bersama dalam acara Parents Community ke-8 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB melalui aplikasi Zoom dengan tema Kita Memberikan Apa Yang Seharusnya Mereka Usahakan yang akan dilayani oleh Evangelis Gracia Tampu Bolon. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Nana atau Saudari Selvi dan bisa juga dengan mengisi form pendaftaran di link yang sudah tercantum. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 8 sampai 12 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18 Malang. Donor darah diperuntukkan bagi jemaat yang sudah 4 minggu menjalani vaksin kedua. Pendaftaran donor darah dapat dilakukan dengan menghubungi TU GKKK Malang dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kebaktian doa streaming Selasa 24 Agustus 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yehezkiel Hartanto dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan Sulistyo dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Yehezkiel Hartanto. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi.
Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, saya ingin memberikan penekanan perihal aksi donor darah yang akan kita lakukan pada minggu depan tanggal 29 Agustus. Mari kita mempersiapkan diri kita, kesehatan kita dengan baik sehingga minggu depan kita boleh mengambil bagian dalam donor darah. Bagi Bapak Ibu yang merupakan penyintas COVID, marilah saya mendorong kita untuk boleh mengambil bagian karena darah Bapak Ibu Saudara sekalian sangat dibutuhkan bagi pasien-pasien yang menghadapi wabah COVID yang ada. Jemaat sekalian, pandemi masih belum berakhir dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita patuhi prokes terutama ketika kita sedang berada di luar rumah. Jangan lupakan gunakan masker ketika kita keluar dari rumah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah pendamaian dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.